Illal ladzina dzalamu min. Tetapi wong-wong sing zalim minhum sang ahli kitab. Iku ora usah mbok debat sing apik. Manane apike dijak tukaran terus debato mbek ahli kitab sing apik. Nek kena dijak napa? Apik. Ya nek kena dijak debat. Nek ora kena dijak debat ya dijak tukaran maksudnya. Bi an harabu gambare ento merangi sapa ahli kitab. Wa abau lan emoh sapa ahli kitab. Ayu kiru ing yen to nglakoni sapa ahli kitab bil jizyati lan jizyah. Nah iku faja diluhum bisa. Mongko madonia sira kabeh hum ing ahli kitab disefik lan pedang. Nah kena jak apik ya apik, nah ora ya kan bacot. Wah dadi ISIS sampean. Parah Imam Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Wala tujadilu lan aja debat sira kabeh. Cara ki Jawa manane aja madoni sira kabeh. Kowe aja debat ahlal kitab, ing wong ahli kitab. Terus ahli kitab niku Yahudi utawa Nasrani. Illa billati kecuali kelan perkara, ai illal mujad illa billati kecuali kelawan mujadalah, kecuali kelan perkara. Ail mujadalah tegese perdebatan alat ikang dia kang utelati ku ahsan iku luwih apik, luwih beretika, cara sane luwih beretika, luwih santun. Utawa luwih rasional, luwih masuk akal. Kedua ayat kok dene aja-aja ilallahi maring Allah taala fi ayatihi kelawan nerangno ayat-ayate Allah wa tambihi lan ngelingno ala hujajihi ing atase pira-pira hujjah Allah. Illal ladzina dzalamu min. Tetapi wong-wong sing zalim minhum sang ahli kitab. Iku ora usah mbok debat sing apik. Manane apike dijak tukaran terus debato mbek ahli kitab sing apik. Nek kena dijak napa? Apik. Ya nek kena dijak debat. Nek ora kena dijak debat ya dijak tukaran maksudnya. Bi an harabu gambare ento merangi sapa ahli kitab. Wa abau lan emoh sapa ahli kitab. Ayu kiru ing yen to nglakoni sapa ahli kitab bil jizyati lan jizyah. Nah iku faja diluhum bisa. Mongko madonia sira kabeh hum ing ahli kitab disefik lan pedang. Nah kena jak apik ya apik. Nah ora ya kan bacot. Wah dadi ISIS sampean. Parah Imam Suyuti. Hatta yuslimu sigo gelem Islam sapa ahli kitab, au to gelem ngekeki sapa ahli kitab al jizyata ing upeti. Upeti utawi bayar iuran ki kuno ngono pajak. Ora pajak sak dure pajak upeti ngono. Pokoke upeti wong iki sistem kerajaan. Pajak gak sithik mung 15% ya. Oh 10. Wah, ora zakat sing pajak lho pajak. Pajak Indonesia piro? 15 ya. Untung kula ora di dhuwit. Nah penghasilannya sak isore sak miliar ora pajak kok Mustofa niku ora pajak. Wa qulu lan ngucapo sira kabeh iman maring wong qabila kang nampa sapa man alikrara ing ikrar bi jizyati lan jizyah idza akhbaru nalikane nyeritakno sapa ahli kitab wong sira kabeh bisa ing lan perkara mimma sanging apa wae fi kutubihim kang dalem pira-pira kitabe ahli kitab. Ketika ahli kitab menceritakan materi atau isi yang ada di kitab mereka, kowe kudu komentar utawa nanggapine ngene, amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Pokoke amanna iman kita billadzi lan perkara unzila kang den turono apa ma ilaina maring kita wa unzila lan den turono apa ma ilaikum maring sira kabeh. Jika ada polemik dengan ahli kitab, kamu enggak tahu kebenarannya, pokoknya ngomong napa amanna billadzi unzila ilaina wa unzila napa ilaikum. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Mungkin kalau terang mungkin kalau sampai Syawal sampai pesan terang niki karena ini memang masalah-masalah yang ilayomil kiamah agak selesai. Jadi sampai nanti kita di neraka itu masih berdebat dengan ahli kitab. Jadi berdebat paling panjang kalian ahli apa? Kitab. Sampai neraka.
Lah pokoke kula bolak-balik matur, kowe nek nang neraka ndonga jejer wong kafir sing kecangkeman. Aja sampai jejer wong kafir sing menang. Wong neraka selawase ya nek jejer wong kafir. Mergi riyen jeng ben niku tiyang kafir nak ketemu sampean mlebu neraka. Sampeyan mlebu neraka kan mergo dosa. Paham ya? Kalau mereka karena napa? Kafir. Itu terus dinyek. Muga-muga ngenyek. Nyatane kowe iman yang mlebu neraka. Lha iku pengiran gak trimo. Beda. Jare pengiran napa? Beda. Tapi nek wong kafire meneng ae. Makanya kita berdoa, semoga ketemu orang kafir sing kecangkem. Pancen asih ngoten. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslim. Jadi kadang-kadang orang kafir itu ingin jadi Islam. Jadi itu ketika mereka ketemu orang-orang Islam yang fasik di neraka, lalu orang kafir itu komentar, "Maaf na angkum iman. Imanmu ora ono gunane. Nyatane padha-padha ning neraka." Sajane kayak sempat jawab, "Oh beda, saya masuk neraka karena fase, kalau kamu karena kafir." Apapun debat ini tidak penting karena kan tetap podo-podo. Allah tersinggung. Allah tersinggung itu beda. Orang yang iman kepada saya dengan yang mengkafiri saya beda. Terus dimasukkan ke surga. Sajane Allah ora kepengin nyelametno kowe, tersinggung wae. Tersinggung komen wae, medsos wae sing perkara wae komen wae, ana komen wae. Nah ini penting. Mulane tiba sing jenengan waca malam Jumat niku sae masuk nerang. Ngendikane Allah fa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasali bisyahadati kaman kadzdzabati adkhiluhumul jannata bi rahmati. Saya sudah bersumpah bahwa orang yang bertauhid secara murni apapun dosanya tidak akan sama dengan orang yang mengkafiri saya. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Mereka harus masuk surga bi rahmati. Padahal ini termasuk golongan-golongan sing dicap wasulu suyatuna bidunubihim wa khotoya idza. Mereka datang soal Allah dengan salah-salah yang sebesar-besar gunung. Malaikatnya enggak siap. Sampai malaikat ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Dosane mun kados gunung entek. Ana gunungnya gunung Semeru lah gunung itu Merapi lah mun kuwatah. Paham ya? Tapi wa annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Niki termasuk kula cerita kasus kula. Kasus kula itu saya menemukan kebenaran sejati. Begini logikanya. Kula kan beberapa, apalagi saya juga baca teks-teksnya orang-orang liberal ya, yang menyudutkan Islam, menyudutkan agama. Logikanya itu gampang begini, sampai nak kepengen iman itu bil akli ya, iman itu harus dengan akal. Sampai dikatakan la dina liman la akla. Begini logikanya begini. Meskipun logika ini tidak menjadi faktor kita iman, tapi ini saya terangkan. Dan saya ketemu Allah, saya yakin ini benar. Misalnya orang Nasrani kan meyakini Tuhan itu 3. Logikanya kalau ingin masuk surga harus kesepakatannya Tuhan 3. Padahal Tuhan 3 ini kan nggak nyata. Nggak nyatanya yang 2 pasti tidak Tuhan, yang Tuhan hanya Allah. Kalau nyata Tuhan harus rapat dulu. Paham ya? Itu sebab itu mereka masuk surga sulit. Terus kalau orang ateis atau orang yang anti Tuhan, yang namanya faktor itu harus amrin maujudin. Yang namanya sebab itu harus sesuatu yang wujud. Yang menyebabkan kita ke surga ya harus sesuatu yang wujud. Yang bisa mengentas kita dari neraka ya harus sesuatu yang wujud. Sementara mereka meyakini gak ada Tuhan. Berarti kan sama dengan mengatakan tidak ada penyelamat. Sehingga nanti di mahsyar kata Allah, semua orang akan diikutkan keyakinannya masing. Mereka yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada sebab yang bisa menyelamatkan dia dari neraka. Ya sudah dibiarkan, karena mereka yakin nggak ada sebab atau nggak ada Tuhan. Sebut saja Tuhan itu sebab. Kalau dalam ilmu objektif kan Tuhan itu sebab. Rungokno ya. Saya pernah debat sama orang PKI, ini betul kisah nyata. Pernah debat sama orang PKI. Pak Bahak, Tuhan itu buktinya apa kalau Tuhan itu ada? Kan bisa saja Tuhan itu nggak ada. Agama itu candu. Orang yang frustasi diiming-imingi surga gini-gini. Agama itu. Ya terus saya bilang gini, ya saya udah gendeng bareng, goblok bareng bahwa alam raya ini wujud tanpa apa? Sebab. Nah sebab ini menurut Islam disebut Tuhan. Entah kamu katakan sebab itu kausa prima atau apalah, terus yang jelas sebab ini harus ada. Sebab ini harus. Nah sebab ini menurut kita disebut Tuhan karena Tuhan itu musabbibin
asbab. Mungkin orang lain bisa kau sapri, bilang kau saprima atau apa, yang jelas kita butuh sebab. Makanya ini kan ilmu akal, kata ulama-ulama mantek. Alam ini rubah, kalau rubah butuh yang merubah. Subjek berubah, berarti butuh sesuatu yang wujud. Lah yang wujud ini kita sebut Tuhan, kita sebut Allah. Makanya iman pertama adalah yakin ada zat yang wajibil wujud. Karena alam kadung ada, kalau nggak ada berarti sebabnya harus ada. Alam ini kan kadung ada, berarti sebabnya harus. Nah, sebab yang harus ada ini kita sebut wajibil wujud, harus punya eksistensi wujud yang paling absolut. Kita sebut apa ke dalam ilmu tauhid? Allah itu zat yang wajibil. Artinya akal yang normal itu nggak bisa bayangkan kalau alam ini tanpa sebab. Nah tentu pikiran akal hanya mengatakan sebab atau musabbibil asbab. Lalu menurut Islam itu disebut Allah. Gitu, lalu menurut Islam. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang masuk neraka, orang PKI atau orang komunis atau orang ateis masuk neraka, dia kan kadung yakin nggak ada Tuhan. Ya sudah, biarkan saja, nggak ada yang menyelamatkan. Dia yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada penyelamat. Kalau yang yakin Tuhannya 3 ya sudah, nunggu rapatnya Tuhan 3. Kalau Tuhan 3 itu fakta. Kalau tidak fakta, Tuhan 1 nggak mau menyelamatkan, karena kadung dituduh ketiga, kan nggak keren dituduh 3. Orang Jawa semana harus dewi anda honor rival. Nah makanya kan di antara hadis sahih itu ada menyebut lihat tabi'akul umatin mata. Semua umat ditakdir mengikuti apa yang mereka sembah zaman di dunia. Sehingga kalau yang menyembah kehampaan ya disuruh minta tolong. Makanya saya pernah baca buku itu, ada orang Syria itu liberal sekali, dia berpikir liberal. Tapi dia berani demo sampai rusuh, bahkan sampai didudui polisi demi demokratisasi, demi bela HAM demokratisasi. Itu lucunya, dia tobat tuh gara-gara ketemu santri itu ditanya, Pak, nanti kalau kamu di akhirat terus masuk neraka, apa kamu bilang, wahai demokrasi, selamatkan kami. Demokrasi itu tidak wujud, yang wujud itu Allah. HAM itu enggak wujud, yang wujud itu kamu hanya bisa meminta tolong sama sesuatu yang apa? Wujud. Hanya dia tobat. Karena dia mengimani sesuatu yang tidak. Nah, ini penting kalau aturakan. Nah ini makanya ngendikane pangeran, kowe kudu iman sing tenan. Iman be Allah itu nak akal murado Allah itu sapa? Anggap Allah itu sebab. Alam kadung ono, berarti sebabnya luwe ono. Lalu ono itu disebut wajibil wujud. Dan sing mesti wujud. Mana nih wajibil wujud? Lain tasawwaru adamu, tidak kebayang kalau alam ini tanpa sebab. Ini kita sebut Allah Subhanahu wa taala. Eling-eling. Kowe kudu yakin iman niku kudu ngerti. Ngerti iku kudu mikir. Mulane iman niku ora kok jumlah kalimat la ilaha illallah tapi fa'lam. Fa'lam itu menapa ngerti? Fa'lam annahu la ilaha. Nah, tentu kita ini punya dosa. Mungkin ada yang pernah maling, pernah korupsi, pernah dolong wedok yang haram macam-macam. Terus dawuh pangeran fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir li dzambika. Ai li hadil kalimah. Dawuh Abdul Hasan Asy'ari. Kamu setelah yakin la ilaha illallah baru sah istighfar. Karena dengan iman yang benar kamu baru berhak di sepuro pangeran. Tapi kalau kamu imannya enggak benar, enggak berhak di sepuro. Karena untuk berhak di sepuro iman dulu. Makanya urutannya fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah kalimat la ilaha baru berhak wastaghfir lidzambika. Karena untuk bisa dimaafkan tauhidnya harus benar. Makanya kiai Jawa itu nak wiridan itu sedurunge istighfar fa'lam annahu la ilaha illallah lagi istighfar. Jangan dibalik, istighfar dulu baru. Nah, di sini tahlilan tuh dulu mana? Dulu istighfar. Ya wis kadung ora apa-apa. Tapi itu sebenarnya ada masalah itu agak keton aku nerangno iki. Wah, kasus sensitif. Normalnya berarti mereka betul adab sadiliyah. Mata pokoknya melakukan. Tapi itu ya tidak bisa dikatakan salah karena yang melafadzkan juga agak tahu salah apa enggak kan ya tidak tahu. Tapi jelas nah ayatnya itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Artinya untuk istighfar diterima Allah kamu harus min ahli tauhid. Tauhidnya kamu benar, iman kamu benar, baru minta maaf itu dimaafkan. Tapi kalau tauhidnya salah,
Seperti orang-orang kafir, buat sosialnya baik, perilakunya baik, dia tetap nggak diampuni Allah karena dia apa? Kafir. Makanya fa'lam annahu la ilaha. Terus lagi wastaghfir lidzan. Jadi wale. Lane nak istighfar dalu-dalu ya model lewat pisan video terus nabi apa? Istighfar. Karena yang melegalkan, yang mengesahkan istighfar kita adalah kalimat Allah. La ilaha. Terus ini jelas. Mosok ngene, no? Istighfar saja kan. Ya tapi tetap apa? Barang apa tetap. Ulah balik nak barang apa tetap. Duit 1.000 ulah balik tetap apa? Begitu bojo ayu ulah balik tetap apa? Sing elek iku tetep elek. Gak usah dijerok-jerokno, mari sensitif. Tapi secara ilmiahnya seperti itu. Kalau nggak ada kitab Sadili ya, bapak saya sangat-sangat Sadili. Memang kalau madzhab pelaksana Sadili itu sababul ghufran adalah kalimat tauhid. Jadi untuk diampuni sebab utamanya itu kalimat tauhid. Mergo ayatnya kan alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Orang-orang malaikat yang membawa aras itu selalu membaca tasbih dan mereka memintakan maaf lil ladzina amanu. Asal kita iman itu sudah diistighfarkan sama malaikat yang ada di aras. Makanya saya termasuk kiai yang jarang istighfar, bukan karena sombong. Saya itu iktifa ngalap cukup istighfar para malaikat, dan itu saya anggap lebih mandi karena sudah dekat. Dan kita juga dimintakan maaf oleh Rasulullah karena Nabi diberi khitab Allah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat Muhammad, mintakanlah ampun untuk kesalahan kamu dan kesalahan orang mukmin dan maharnya apa? Ya iman dulu tadi. Sebab itu kalimat tauhid itu muqaddamah didahulukan sebelum apa? Istighfar. Itu cara pikiran siapa? Abu Hasan apa? Asy'ari. Tapi nak madzhab sampean diwali, yang terbaik sampean madzhab tandingan, no? Mungkin sampean lebih benar ya mungkin. Yang jelas nak barang apik itu wali tetap. Jadi enggak usah dirubah. Dianggap pulau kriminal. Barang musafir itu wali. Tapi secara ilmiah sampean itu salah. Tapi kan Allah sakit mau nampa sesuatu sing kayak ini ya. Wong apian. Allah benten be ahli fikih sekali ra cocok muni rasa. Tapi nek Allah mboten. Menjelaskan mana kalau suwon dia kalimat tauhid itu waca la ilaha illallah. Nah kowe maknane Allah ora ono. Wis anggap Allah itu musabbih. Musabbidil asma. Makanya kata Imam Ghazali, jika kamu Allah itu figur yang kamu tidak tahu karena gua anggap abstrak, enggak apa-apa. Akal kamu masih bisa menyebut Allah itu Khaliq. Makanya Allah pertama menurunkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena Allah itu enggak diketahui orang Arab. Allah itu siapa? Tapi mereka hanya dilatih bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan langit bumi. Kan mereka kadung di langit bumi. Kadung ada, langit bumi kadung ada. Tentu kalau kadung ada ya harus ada penciptanya. Itu surat pertama turun itu tidak nyebut kata Allah. Karena kata Allah ini kata yang hanya dikenalkan oleh Islam, tapi nggak dikenal oleh akal. Akal hanya tahu kalau alam ini punya sebab. Tapi kan akal nggak tahu kalau penyebab itu namanya Allah. Yang tahu Allah itu Islam, artinya riwayat, apa? Nah, kita hanya tahu alam ini pasti ada yang mencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kita ada, terus kemudian ada, berarti ada pencipta. Terus Iqra wa rabbukal akram. Masih waro bukan Tuhan kamu. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Jadi kata Allah, surat kedua yang masih enggak nyebut kata Allah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Masih wa rabbaka dan Tuhan kamu. Kalau kamu enggak tahu Tuhan itu namanya Allah, ya anggap saja Tuhan itu pencipta. Jadi di sini pentingnya tadrib, pentingnya proses tabaga. Jadi enggak langsung Allah dikenalkan bahwa zat yang menciptakan kamu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum sapa alladzi khalaqakum. Enggak ada ya ayuhan nasu ubudu wahdu karena Allah itu enggak dijangka akal. Makanya disebut rabbakum yang sudah dikenali apa? Alladzi khalaqakum. Makanya ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Enggak ada ayat ya ayuhan nasu ubudu Allah karena nanti Allah itu siapa? Paham ya? Lebih mudah kamu nyembah zat yang menciptakan kamu. Lalu kan mereka penasaran, itu siapa ya Rasulullah, itu siapa, setelah Islam itu siapa? Islam mengajarkan pencipta itu bernama Allah.
Mana sampean sing yakin ngaji be ulama be waras. Terus nak gawe urutan nak iso ke kalimat tauhid se. Nak iso, nak ra iso sak isane. Timbang rubah tahlil jamu wong akeh malah ra disangoni malah repot. Bener ae dianggap bid'ah mungkin enggak bener. Ya jadi Dawi Abdul Hasan Asadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah itu baru wastaghfir lidzambi, bahwa keberhakan kita mendapat ghufrannya Allah, ampunan Allah adalah setelah tauhid kita benar. Sehingga setelah tauhid benar kita nanti masuk neraka ya akan dimasukkan ke surga. Ketika kita masuk surga, wong kafir gedon rubama ya wadul ladina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang kafir senang sekali kalau mereka menjadi muslim, karena ternyata orang muslim yang paling fasik pun diselamatkan dari abadi di neraka. Mana teman yang senang itu orang Islam, dia keren ya. Islam itu apa? Keren sekali lah, bingung lah, suang menghujat lah. Wah Islam itu keren. Keren dunia akhirat, apa? Keren dunia akhirat. Bonsan ini bakas ahli kitab. Ahli kitab itu nak dalam bahasa Quran di Yahudi kalian nama Nasrani. Tapi Yahudi yang mana? Nasrani yang mun zaman akhir mun rumet. Mereka Nasrani dulu itu masih banyak yang asli, yang orisinil, disebut Nasrani ortodok. Saiki Nasrani itu identik dengan Katolik, Protestan, sing pun Trinitas, meyakini 3 Tuhan. Yahudi zaman akhir identik dengan yang menempat di Israel, disebut orang Yahudi. Padahal dulu Yahudi itu tidak seperti itu. Dulu Yahudi itu komunitas tertentu, punya keyakinan tertentu, disebut Yahudi. Sehingga mereka bisa di Madinah, di Mekah, di mana-mana. Sekarang Yahudi itu adanya dianggap di Israel. Makanya kita ini jadi bingung. Karena bahasa itu ya rubah. Dulu tuh santri-santri Sarang, Lirboyo, Ploso itu bangga pondok salaf. Tapi ditambahi salafi, al-ma'habus salafi. Salafi sekarang yang di kota-kota itu beda dengan salaf yang di pondok, musuh besar. Jadi kadang kita ini bingung dengan perkembangan bahasa itu. Bingung. Salaf, salafi. Padahal nisbat, agar salaf dinisbatkan kan salafi. Islam nisbatnya Islami. Quran, Qurani. Karena salaf. Orang iso, salah titik, sekali kaifi, masalah kan? Itu repotnya bahasa. Jadi, saya itu punya kitab karangannya Imam Syafi'i. Itu masih kalau beliau bilang al-makruh, itu haram besar namanya makruh. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, gimana hukumnya kafir? Makruh. Hukumnya zina, makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci ya. Makruh itu maknanya dibenci. Sehingga zina hukumnya makruh. Nyolong makruh. Tapi lama-lama tidak tahu asal usulnya 300 tahun setelah beliau meninggal. Makruh itu larangan di bawah haram. Maling haram, zina haram, rokok makruh. Kasus. Padahal maknanya makruh itu dibenci. Makruh itu maknanya dibenci. Kariha itu maknanya benci. Kariha wahu gada. Padahal di Quran masih pakai bahasa kayak Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ya tentu niru Quran itu tadi. Walakinna waha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jajal maknanya. Wa karraha lan makruhna sapa Allah taala. Ilaikum maring sira kabeh al-kufra yang kekafiran, jadi kafir hukumnya makruh, orang nanti haram. Wah, PKI. Gitu. Jadi bahasa itu ngalami problem. Dulu orang dikatakan santri itu mesti khusyuk atau santeng. Saya kalau santri gaul, santri rock and roll, macam-macam. Jadi pesantren ya gitu. Dulu jenis pesantren mau pengen ngaji, pengen alim pesantren. Jadi orang bermakan pondok itu disebut kelakuan biye ngaji sopo ada di pondok disebut. Jadi bahasa Yahudi Nasrani yang alami seperti itu dulu dikatakan Nasrani itu keren. Nasoro Najron, Rohibu Bukhairo itu pendeta Nasrani yang pertama tahu Nabi, kalau Nabi itu siapa? Pendeta apa kiai? Pendeta. Yang pertama tahu kalau Rasulullah calon Nabi yang masih umur 9 tahun itu pendeta.
Enggak masalah tuh, karena Nasrani yang enggak trinitas. Dulu disebut Nasrani itu udah identik dengan berkeyakinan trinitas, 3 Tuhan enggak mesti. Sekarang enggak, kalau bilang Nasrani pasti Protestan atau Katolik. Ini ya perubahan bahasa. Lalu orang-orang liberal secara ngawur mengartikan Nasrani yang dipuji Allah dikira Nasrani yang sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah goblok kok aja. Lah kowe kadang ya ora roh, goblok pisan. Jadi dikira orang-orang liberal agama sama katanya karena ada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Dia enggak mikir Nasrani yang mana, Yahudi yang mana. Di era tren apa? Dulu dikatakan Nasrani itu tidak mesti trinitas. Contohnya gampang, Rahibu Bukhairah itu dia ngakui Rasulullah Muhammad, padahal dia pendetanya, raja Nasrani, ketuanya. Tapi orang-orang ini disifati Allah, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal. Itu kan ada di akhir juz 6 wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Orang yang paling mencintai orang iman adalah orang-orang yang qalu inna nasara. Kita adalah Nasrani. Tapi ini bukan Nasrani yang trinitas yang dia paham. Paham ya? Jelas sifatnya juz awal juz 7. Mereka itu wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal. Ini Nasrani yang arafu minal haq, kenal kebenaran. Nasrani sekarang kan beda sekali, pasti trinitas. Itu kan kayak bahasa orang bisik. Dulu tuh kiai kalau nggak punya uang itu karena zuhud. Dipuji, saya tuh menangi. Ada kiai orang dipuji dipuji, wah ibu zuhud. Sekarang kiai nggak punya uang, SDM rendah, gak kreatif, belas nganti kiri. Coba gak loro hati tuh, wes latih duit, latihan zuhud dikomentari SDM rendah, gak kreatif. Dulu kiai kok santri ini tambah itu dipuji ikhlas. Saya ikut dan rapayu. Dulu tuh keren, ya ayo santri sidik keren, berarti ikhlas. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ngendikan begini, nah ono wong mati kok sing teko akeh, itu mesti wong masalah. Mergo nek wong tegas kuwi hak walau kana murna, mesti musuh akeh. Lan Sufyan Ats-Tsauri kok ono wong mati kok sing teko sidik keren. Tapi nek sing teko akeh, mesti wong kakek basa-basi, kabeh wong diapiki. Pendandu diapiki wong fasik. Mulane pas mati sing teko wong fasik akeh. Lan sebenarnya sore kok ono mati sing teko akeh. Mau teko oh gak keren. Tapi nek sing mati kok sing teko loro padha waline keren. Cara zaman Sofyan saiki mboten. Wong zaman berubah. Wis pancen dunya berubah, ora iso dirubah, wis tetep berubah. Bisa ora di dhuwit kok keren zuhud. Saiki ora di dhuwit ora krono zuhud. Ya wis mergawe bolak-balik bangkrut terus akhirnya ora di dhuwit ora kok perkara. Kalau kalian ini malah, makanya sampean jangan pernah ngartikan Quran tanpa lewat ulama Quran. Karena Nasrani Yahudi yang dibicarakan Quran, ketika dipuji itu bukan Nasrani yang trinitas. Ahli kitab sing ijek kholiso. Makanya Fathul Mu'in membahas boleh menikahi Nasraniyah yang kholiso, Nasrani yang masih murni. Ya tentu kita sekarang apa masih ada yang awak serang mikir ngono. Serang mikir. Tapi kecangkeman, orang Islam mikir rasa kecangkeman. Jadi kalau suwon mari gitu Pak. Kata sekolah cerita berkali-kali cerita, saya tidak bosan cerita. Bani itu maknanya ibnun, banun nak dijamakno bani. Berarti Bani Israel itu maknanya turunan. Jenenge turunan itu iso manggon Madinah, iso manggon Mekah. Rasulullah mboten nate teng Palestina yang nyata. Pernah ke sana itu karena Mi'raj. Tapi Nabi itu sering berdebat dengan Bani Israel, ya Bani Israel. Manane wong ya Madinah sing turunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu diturunan apa Itu disebut Bani. Kados kita ini disebut apa? Bani Adam. Padahal Nabi Adam itu orang India atau orang Jeddah atau orang Boy bangsa kono. Nabi Adam itu turunan dari India, Siti Hawa itu coblok teng Jeddah. Mulane darani Jeddah kata Jeddah mbok mbah tuwa wedok jadun iku mbah lanang, nak Jeddah mbah wedok. Lah Siti Hawa iku urip ning Jeddah, lan disebut apa? Jeddah mbah wedok. Terus wong Arab
Guys sepeda budi dari sepeda Nabi Adam iku ngapur apa tenan Adam. Jare nah ana wong umroh kuwi ras sepeda iso. Ini bodoh ini yakin kan. Nah Siti Hawa urip ning Jeddah kok Jeddah enggak tahu Jeddah. Atau orang Arab Amir Jeddah, orang di Jeddah itu apa? Jeddah. Nah sekarang kita kan wong bedukan disebut wong monokromo, disebut apa kita? Bani Adam. Bani apa? Artinya turunan Nabi Adam meskipun kita secara domisili di Jogja. Nah orang Israel yang turunan Nabi Yakub meskipun di Medina disebut Bani Israel yang sekarang itu nation sebuah negara. Mbok Karman itu wong biduan misalnya urip ning Israel asal berKTP Israel disebut apa? Orang Israel. Orang Amerika yang berKTP Israel disebut Israel. Orang Inggris yang berKTP Israel disebut. Tapi ini tidak Bani Israel, karena Bani Israel itu genetik. Yaitu sing duwe darah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah disebut Bani ku anak itu. Tapi sekarang orang kira setiap orang Israel disebut Bani. Padahal Israel sekarang nation sebuah. Diterangno ora mandi kaya wong pun minoritas. Untung digolo sampean gelem ngomongno lumayan go rame-rame. Tapi kita yang benar sebetulnya. Meskipun kita ngakui mungkin sebagian orang Israel yang nation memang nyata-nyata sebuah apa turunan apa Bani. Tapi ya sebagian sudah orang Amerika, orang Inggris, orang macam-macam. Kalau di sana disebut bangsa Israel. Tapi kan gak mesti Bani. Bani itu turunan. Taruh saja gini misalnya para habaib yang hidup di Indonesia, ya itu Bani Rasulullah karena beliau dzurriyyah Rasulullah meskipun hidup di Indonesia. Karena Bani itu G, no? Berarti Bani Israel zaman Nabi itu orang Medina apa orang Palestina sama orang Medina. Yang dikhitabi Allah ya Bani Israel zaman Nabi. Orang mana? Medina. Tapi turunan Israel. Nah, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, pergeseran istilah ini luar biasa. Orang yang nggak tahu akan maknani hadis dengan istilah sekarang. Padahal tidak. Sehingga ada kelompok tertentu orang-orang liberal yang mengatakan agama itu sama karena dikira ketika Allah muji Nasrani itu Nasrani yang sekarang dan Nasrani yang sekarang masuk laqad kafarul ladzina qalu inna Allaha salisu salas atau yang qulul laqad kafarul ladzina qalu inna Allaha wal masih ibnu Maryam. Tapi Nasrani yang dipuji Allah Nasrani yang bukan itu sing wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli taro a'yunahum tafidu minat jam'i mergo mimma arafu minat. Nasrani yang tahu kebenaran. Sekarang tahu Tuhan tiga itu benar apa salah? Salah. Berarti Nasrani yang tidak tahu kebenaran. Nah yang dipuji Quran itu Nasrani yang tahu. Nah tentu ini tidak Nasrani yang trinitas, ya enggak Nasrani yang. Tapi perubahan bahasa sekarang enggak ada. Nasrani yang jenis ini enggak ada. Yang ada yang jenis Katolik Protestan. Terus dikira lagi-lagi. Kena dikira itu. Ya kayak gini loh, dulu yang namanya ulama pasti alim, yang namanya kiai mesti alim. Saya kira baca serban, berpidato, berbau khusyuk sudah kiai. Dulu nggak bisa dites. Dulu Imam Bukhari terkenal ngalim itu ada 100 ahli hadis ngetes. Saya ini harus terkenal iso orang yang ngetes. Mangga pidato, sing ora akeh kiai. Enggak usah tes-tesan. Dulu enggak, Imam Bukhari untuk diakui jadi ulama top itu diuji 100 ahli hadis zamannya. Dulu Imam Syafi'i diuji top disuruh baca Muwatta di depan Imam Malik. Dulu Ahmad bin Hanbal top disuruh baca kitab di depan guru. Saya kira usah, kok repot, mau terjemah bariku ngomong. Kowe nak era karuan. Tapi kira sing alim risih, piye? Oh risih banget kan, kalau cara kuping kula protes wis protes. Wong dalil ora karu-karuan. Rofana sope salah, artinya ya salah, niatnya salah bisa. Salah kok kayak. Ya itu kayak gitu, dulu disebut kiai itu melewati seleksi. Sekarang enggak. Makanya kowe nak jadi kiai coba enggak ora ono seleksi ini. Ya nanti duit syukuri ngono ae tapi ora usah bangga. Sama tak ceritani ya, Imam Malik itu ngarang kitab jadi Muwatta. Muwatta itu disepakati, maknanya Muwatta itu karena watok itu ala kada, saya setuju kan, itu masyhur.
Arad tu hada kita bihada ala sab'ina min fuqaha il Madinah fakulluhum wata'ah fasamituhu al-muwatta. Kitab ini pernah saya tasihkan ke 70 ahli hadis di Madinah, semuanya setuju, maka saya sebut al-muwatta, kitab yang disetujui. Jadi dulu orang untuk menjadi ulama itu dites jadinya, nah salah istihad jadinya dimaki-maki, misalnya salah pikiran jadi maki-maki. Masyhur itu dalam perdebatan ulama dulu. Sekarang enggak ada penguji, enggak ada. Ya ada, malah kemarin ada ide kemenang mau menguji kiai. Ya malah repot lagi, nanti pengujinya main diuji, alim yang diuji malah repot lagi, malah masalah. Menurut saya yus, zaman akhir ya sudah seperti ini aja. Ben anak malu nafal amal. Jadi ini saya peringatkan ya, ahli kitab yang dipuji Allah itu bukan ahli kitab yang kita jumpai sekarang, itu beda sama sekali. Paham ya, nopo beda? Karena yang sekarang itu ngalami tahrif atau banyak nopo berubah. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Kalau ahli kitab komen terhadap sesuatu, pokoknya dia ngomong amanna billadzi unsila ilaina wa unsila wala tusaddiquhum lan aja bener sira kabeh ing ahli kitab wala tukadziku lan aja gorono sira kabeh ing ahli kitab fi dzalika ing dalem masalah mengkono-mengkono kabeh. Nah ahli kitab komentar apa wae ku ya aja muni iya aja muni ora. Nak muni iya nang ora, nak muni ora nang napa? Iya. Karena sama-sama mungkin benar mungkin salah. Wa ilahuna te pangeran kita wa ilahu lan pangeran sira kabeh mesti wahidun siji fi haqiqatil amr. Ini jelas kan, ahli kitab zaman Nabi itu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu itu satu. Apa bisa orang Nasrani sekarang kita omongi wa ilahukum wahid? Lah iya, ahli kitab zaman dulu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu satu. Apa kamu berani ngomong sama Kristen Trinitas Tuhan kamu satu? Berani enggak? Iya apa enggak? Saya mulai ngaji, para alim merasa kecangkeman. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Setidaknya lebih waras kan maksudnya. Wong ayate itu dulu ahli kitab cek kena diomongi wa ilahuna wa ilahukum. Wah. Coba sekarang kata ilahuna buang, ilahukum. Wah. Tuhan kamu. Sekarang bisa enggak ada ngomong itu sama Nasrani yang Trinitas? Ilahukum wahid, Tuhan kamu satu. Enggak. Rubah enggak dunia? Enggak jauh saja. Enggak rubah enggak dunia? Rubah. Dulu orang disebut ulama itu tahu khatam Bukhari. Tapi khatam jurumnya harus ulama. Kalau roh definisi ulama dulu pernah menghatamkan Bukhari, menghatamkan Muslim. Alhamdulillah definisi itu sekarang enggak ada. Cara ono diskualifikasi kabeh. Kena dis semua. Saiki khatam takrib ya ora khatam. Ya tapi alhamdulillah, mungkin zaman akhir syaratnya banyak, malah nggak ada yang berani jadi kiai, malah repot sepi. Tapi rasa ngaku lama. Pokoknya dunia berubah, kayak global ini malah ya. Kita dulu masih bisa ngomong ke mereka wa ilahukum wahid, Tuhan kamu itu. Sekarang nggak bisa. Makanya dulu Nabi pede ketika didhawuhi Allah, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum." Masih ada kata-kata bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah. Ini kan jelas. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo kita cari kalimat yang kita sepakati. Apa kalimat yang kita sepakati? Allah na'budu illallah. Kita hanya punya Tuhan Allah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak, karena mereka Trinitas. Dulu orang-orang masih ada ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Ayo kita ke kalimat yang sama antara kita dan kalian, yaitu Allah na'budu illallah, bahwa kita hanya menyembah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak. Rubah enggak dunia? Rubah sekali, bukan sekedar rubah tapi rubah. Lalu orang-orang liberal dengan seenaknya mengatakan bahwa Nasrani itu ya sering dipuji Tuhan. Ayatnya ini. Kalau krungu itu apa ngamuk itu wong bodoh. Orang ngamuk cek goblok ya. Lan kulo muga-muga. Lan kulo seneng ana sampean, ana sing ngandel aku lumayan lah, rame-rame. Tapi kulo bener yakin kok.
Artinya yakin bener tadi gitu. Pokoknya sampai tak omong gitu. Pokoknya nak kalau ada kata Nasoro kok dipuji Allah itu Nasoro yang masih orisinil yang belum melakukan Trinitas. Seling-eling mun itu kunci. Kalau ada Nasrani yang dikritik Allah berarti yang laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisun salasa. Berarti ada 3 Nasrani. Nasrani yang kata Nasrani yang dipuji yang akhir juz 6 sama awal juz apa? 7. Paham ya? Ini lagi ya, akhir juz 6 awal. Terus Nasrani yang Trinitas, yaitu laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisun salasa itu tentu salah sekali. Terus Nasrani yang hulul dan ittihad yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masihun Maryam. Berarti ada berapa? Nah, kalau kadang di Quran dohiri ada Nasrani dipuji itu Nasrani yang belum melakukan perubahan. Itu yang di akhir juz 6 awal juz 7. Catat nak iso. Cuma paham ya? Akhir juz 6 awal juz 7. Pokoknya ngono, was masalah. Pokoknya kalau insyaallah nerangno niki ngantos mungkin awal selo besar. Wong bau niki kula ngaos nijang prai pantes-pantes ya betul ngene kok resik-resik sangar. Sing melarat ben golek utangan, sing suka ben atau omah tuku karpet sing ya setidaknya bojo nak ngamuk kok dene wong malah. Kaya Joko jamu kok ora ono. Kalau niku tanggal 21 niku nembe khataman ngaji. Sakhir poso niku udah yo ngaji hikam wong tuwa-tuwa Gus. Apa mapak leto kocar kalau wacana hikam mah. Mari ke mondok di mondok tapi nek iki wong tuwa-tuwa sing wis mati-mati wae ana anak di putu. Ning omah wae. Tapi ya Gus. Bojomu ngamuk kok ana wong enak kok tinggal apa ngaji. Ngamuk ora ana wonge mantel kok. Di wong wedok seneng nak ngamuk ana sing ya ana sing ngono dadi enak wae wong ngamuk sih tinggal apa ngaji. Para bodoh kan seru kan. Karena kalau suwon sesuk prai wae kan. Nah diamuk aja tidak mirip. Itu enggak pendengar yang baik. Kudu dirungok. Kudu apa? Napa kok ora iso ngono ora gelem banggune. Ya jelas ya terus kalau ada Nasoro dipuji Allah, berarti Nasoro yang belum melakukan perubahan. Kalau yang dikritik itu 2, baik Nasrono yang Trinitas atau yang lahud nasud yang ittihad tadi yang laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masihun Maryam. Mulane hafal Quran ben ngerti bahwa Nasoro disebut Quran 3 kali dipuji yaitu Nasoro yang belum apa? Trinitas yang masih asli, masih benar. Dan itu sekarang masih tanda tidak tahu terus Nasoro apa? Trinitas, terus Nasoro hulul dan ittihad. Sing inna Allaha huwal masihun wa ilahuna wa ilahukum wahid. Dulu kita masih bisa ngomong wa ilahuna wa ilahukum wahid. Wa ilahuna te pangeran kita atau pangeran kita, wa ilahukum lan pangeran sira kabeh kuwi wahidun. Siji. Jelas nggih? Dulu masih bisa kita ngomong wa ilahukum napa? Wahid. Wah nang halate kita lagu maring Allah muslimun ae. Wong sing nyerah kabeh, mutiuna tegese sing nyerah, sing taat. Wa kadzalika lan kaya mongko-mongko sing wis kasebut anjalna nurono ingsun ila kamari sira Muhammad alkitab ing kitab Al-Qur'an tegese kok. Kama anzalna kaya oleh nurono kita ilaihim maring Nasrani lan Yahudi atau rota ing Taurat. Wa khairu halam yani Taurat.